Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami akan mendengar firman-Mu, penuhilah hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu dapat berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, Shalom bagi kita semuanya. Doa dan harapan kami kita semuanya dalam keadaan sehat dan sukacita untuk menjalani setiap kehidupan kita. Hari ini kita akan mendengar firman Tuhan pada khotbah Minggu tanggal 14 Maret 2021 atau Minggu Letare. Firman Tuhan diambil dari kitab Efesus pasal 2 ayat 1 sampai ayat 10. Demikian firman Tuhan. Semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kami kasihi di dalam Kristus Yesus, tema khotbah kita pada hari ini adalah kasih karunia Allah yang menghidupkan. Tentu kita mengetahui bahwa seluruh kehidupan kita ini adalah karena kasih karunia Allah yang terus diberikannya kepada kehidupan kita sehari-hari. Kita tidak ada sampai pada saat ini kalau bukan tanpa kasih Allah. Apapun yang kita lewati dan kita lalui di tengah-tengah kehidupan kita, semuanya itu adalah karena kasih Allah. Kita mampu melewati masa sulit, kita mampu melewati saat-saat yang membahagiakan, dan sampai pada saat ini kita masih bisa hidup. Semuanya adalah karena kasih karunia Allah. Saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, di dalam perikop khotbah kita pada saat ini, ada 3 hal yang penting untuk kita pelajari dan untuk kita renungkan di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah di ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, itu adalah menekankan siapa kita dulu, atau kehidupan manusia yang hidup di dalam hawa nafsu daging. Dan yang kedua adalah bagaimana titik balik kehidupan, mulai dari ayat 4 sampai ayat yang ke-9, bahwa kepada orang yang berdosa itu Tuhan memberikan anugerah. Lalu yang ketiga, di ayat yang ke-10, bahwa kita
telah dilahirkan kembali. Artinya bahwa kita sudah hidup baru. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kami kasihi di dalam Kristus Yesus, di dalam ayat 1 sampai ayat 3 menjelaskan bahwa dahulu semua orang telah berbuat dosa, telah melakukan pelanggaran kepada Allah dalam kehidupannya. Sebelum kita mengalami kelahiran baru, kita tidak ada yang baik dari dalam diri kita. Roh, jiwa, dan tubuh kita tercemar oleh dosa. Pikiran kita jahat dan hidup menurut kehendak sendiri. Hidup menurut kehendak daging. Maka secara rohani bahwa manusia itu telah mati. Roh kita telah mati disebabkan oleh pelanggaran-pelanggaran atau dosa-dosa yang kita perbuat, yang kita lakukan di dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara, di dalam Mazmur 51 ayat 7 dikatakan, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Dosa adalah membuat manusia kehilangan kemuliaan Allah. Pertama jatuh ke dalam dosa, yaitu manusia yang pertama, yaitu Adam, dan sehingga seluruh isi dunia ini juga menjadi berdosa. Di dalam Roma 5 ayat 12 dikatakan, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada seluruh orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, Adam adalah manusia yang menerima perintah Allah supaya tidak memakan buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Tetapi kita mengetahui bahwa manusia yang pertama itu telah jatuh ke dalam dosa, telah melanggar perintah Allah, dan telah memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Sehingga dengan itu, karena dosa manusia yang pertama itu, bahwa semua mengalami kesusahan. Karena dosa itu mendatangkan kesusahan dan kesulitan bagi kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Sehingga Allah mengutuk semua ciptaan yang ada di tengah-tengah dunia ini, baik tanah, manusia, hewan, dan seluruhnya, ikut serta berdosa kepada Tuhan. Saudara-saudara yang kami kasihi di dalam Kristus Yesus, itu semuanya kehidupan di dalam dosa adalah mengikuti jalan dunia ini. Karena kita mengikuti jalan dunia ini dan kita mengikuti penguasa angkasa, itu yang dikatakan tadi dalam Efesus 2 ayat 2. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Oleh karena itu, roh, jiwa, dan tubuh kita tercemar oleh dosa. Pikiran kita masih dikuasai oleh si jahat. Inilah yang akan diselamatkan dengan kasih karunia Allah. Maka Allah mengubah kehidupan manusia yang kita lihat di dalam ayat 4 sampai ayat 9 yang menjelaskan bagaimana kita diselamatkan dari situasi dan kondisi berdosa. Dalam situasi yang terus melakukan pelanggaran dan berdosa di hadapan Allah, maka kita diselamatkan hanya oleh kasih karunia, hanya oleh anugerah Allah. Keselamatan yang besar ini adalah pemberian cuma-cuma yang diberikan untuk semua orang. Saudara-saudara, pemberian cuma-cuma ini adalah diberikan kepada semua orang. Kepada manusia yang berdosa itu
Allah datang dengan memberi keselamatan, dengan pemberian secara cuma-cuma. Dan diterima melalui iman percaya kepada Yesus Kristus, menerima anugerah itu dan diselamatkan. Siapa yang menerima anugerah dan kasih karunia Allah yang diberikan kepada manusia, yaitu keselamatan yang diterima dengan iman percaya kepada Yesus, maka mereka akan memperoleh keselamatan. Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara-saudara, tentu orang yang telah menerima kasih karunia adalah ditunjukkan melalui pertobatan. Ketika kita menerima Yesus, maka dimulai dengan pertobatan. Bertobat dari dosa-dosa yang dilakukan, mengakui segala dosa di dalam kehidupannya, dan datang kepada Yesus. Itulah cara kita menerima anugerah yang diberikan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita menerima dengan iman, kita percaya kepada Yesus, kita percaya kepada firman-Nya, maka kita akan memperoleh keselamatan. Dan yang ketiga, setelah kita diselamatkan dan setelah kita menerima anugerah keselamatan itu, pemberian cuma-cuma itu, maka kita akan memperoleh kehidupan yang baru, yaitu lahir baru. Di ayat 10 tadi dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup selamanya. Ia mau, Allah mau kita hidup selamanya. Kita dilahirkan kembali adalah anugerah Allah, di mana kita masih bisa bertobat. Kita dilahirkan kembali, Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita dalam kehidupan kita. Kesempatan yang baik ini, kesempatan emas ini harus kita gunakan sebagai manusia yang hidup di dalam kehidupan sesuai dengan kehendak Tuhan, yang hidup di dalam keselamatan yang telah dianugerahkan Tuhan bagi setiap kehidupan kita. Saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, kita semuanya yang telah mati karena pelanggaran-pelanggaran kita, telah Allah hidupkan bersama-sama dengan Kristus. Ini adalah kabar baik bagi kita. Paulus menyampaikan kepada jemaat di Efesus, begitu besar kasih Allah kepada orang yang berdosa, sehingga anaknya sendiri Yesus Kristus ia serahkan ke dalam maut untuk keselamatan mereka. Saudara-saudara, mungkinkah hal itu terjadi? Mungkinkah hal itu? Mungkinkah murka Allah dan kasih Allah disebutkan bersama-sama dalam satu kalimat? Paulus mengatakan hal itu bisa terjadi. Justru disitulah letaknya kebesaran kasih Allah. Hal itu dinyatakan kepada Paulus oleh Yesus Kristus. Yesus Kristus di sini telah memasuki kematian kita, supaya dengan jalan itu kita dihidupkan kembali. Saudara-saudara yang kami kasihi di dalam Kristus Yesus, bahwa penebusan Kristus, manusia dibenarkan Allah karena tindakan imannya. Manusia dibenarkan Allah karena tindakan imannya. Karena iman kita percaya kepada Yesus Kristus yang menyelamatkan manusia, menyelamatkan hidup kita. Di dalam ayat 8 sampai ayat 9 dengan tegas, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudara-saudara, sekalipun kita diselamatkan, itu adalah bukan karena kita berbuat baik.
tetapi kita diselamatkan. Itu adalah pemberian Allah yang cuma-cuma diberikan bagi kita. Oleh karena itu, mari kita dengan iman kita tetap hidup di dalam keselamatan itu dengan melakukan segala pekerjaan baik. Kita diciptakan dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik. Keselamatan itu bukan pekerjaan atau perbuatan manusia, tetapi pekerjaan atau perbuatan Allah. Keselamatan itu adalah bukan kita yang mengerjakan, tetapi Allah yang mengerjakan. Tugas kita adalah menerima pemberian itu. Dan sebagai tanda pengucapan syukur kita meneruskannya atau membagi-bagikannya kepada orang lain. Untuk itu ia telah mempersiapkan perbuatan baik bagi kita supaya kita boleh hidup di dalamnya. Saudara-saudara, dengan mendengar firman ini, bahwa kita diselamatkan adalah itu pekerjaan Allah, itu perbuatan Allah. Kita hanya menerima. Terimalah Allah, terimalah Yesus dengan iman, dan kita diciptakan adalah untuk melakukan pekerjaan baik. Orang yang telah diselamatkan harus melakukan pekerjaan baik di dalam kehidupannya sehari-hari, supaya kehidupan kita benar-benar menjadi kemuliaan bagi Kristus. Semuanya kehidupan ini adalah karena kasih karunia Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami telah mendengar firman-Mu. Biarlah kiranya kasih karunia-Mu yang terus tinggal di dalam hidup kami dan terus-menerus memperbaharui kami, sehingga kami memperoleh kehidupan yang baru di dalam Tuhan, dan kami benar-benar menerima anugerah Tuhan di dalam iman, sehingga kami mampu untuk melakukan yang baik. Sebab tanpa Tuhan kami tidak mampu melakukan apapun. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin.